Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jacqueline dengan NPM 19111007. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PPh dari penjualan saham pendiri maupun bukan pendiri. Pertama-tama, apa sih definisi dari saham itu? Saham adalah suatu alat instrumen investasi yang bertujuan untuk mendapatkan modal dari masyarakat. Dengan memiliki sejumlah saham, maka suatu badan ataupun individu memiliki kepemilikan pada suatu perusahaan tersebut. Lalu, apa sih saham pendiri dan bukan pendiri? Saham pendiri yaitu saham yang diperoleh sebesar kurang dari 90% saat initial public offering atau biasa disebut penawaran saham perdana dan diperoleh dari kapitalisasi agio saat IPO. Kadang juga didapatkan dari stock split atau yang biasa dikenal pemecahan saham pendiri. Saham bukan pendiri. Apa itu? Yaitu saham yang diperoleh dari pembagian dividen dalam bentuk saham, diperoleh dari pendiri perusahaan reksadana, dan juga saham yang didapatkan setelah penawaran perdana dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu, obligasi, waran, konversi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketentuan hukum pajak penghasilan atas transaksi saham. Ketentuan ini sendiri diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994. Kemudian direvisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang pajak penghasilan atas transaksi saham yang dijual. Pajak penghasilan ini sendiri juga diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282 KMK 04/1997. Adapun objek pajaknya adalah yaitu transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan subjek pajaknya adalah orang-orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek tersebut. Selanjutnya mengenai tarif dasar pengenaan pajak penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Ini diatur berdasarkan jenis transaksi. Semua transaksi penjualan saham tarifnya adalah 0,1%. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Lalu, transaksi pemilik saham pendiri. Tarifnya adalah 0,1%, tetapi ditambahkan 0,5%, sama dengan 0,6%. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal Ventura atas penyertaan modal kepada pasangan usahanya. Lalu, ketentuan tarif dan dasar pengenaan pajak penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas sebesar 0,1% kali nilai transaksi penjualan saham. Lalu, tambahan 0,5% kali nilai saham perusahaan pada saat IPO. Ini sendiri juga diatur di dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Contohnya, apabila kita membeli saham dengan harga Rp1.000 sebanyak 10 lot atau 1000 lembar, maka
Berapa pajak yang harus kita bayarkan? Sesuai dengan pasal 4 ayat 2, maka 0,1% dikali 1000 dikali 1000. Maka pajak yang harus kita bayarkan adalah sebesar Rp1.000. Selanjutnya mengenai pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak. Pengenaan pajak penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Penyetoran. Penyelenggara bursa efek wajib menyetor pajak penghasilan kepada bank atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 20 tiap bulan atas tiap transaksi penjualan saham yang dilakukan di bulan sebelumnya. Pelaporan pajak. Penyelenggara wajib melaporkan tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 25 di bulan yang sama dengan saat penyetoran. Dan terakhir, penyetoran tambahan pajak penghasilan atas saham pendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997, yaitu apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum peraturan ini ditetapkan, maka pihak tersebut diberi waktu selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya peraturan pemerintah ini. Adapun apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada saat atau setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan, maka pihak tersebut diberi waktu selambat-lambatnya, yaitu 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Apabila kita mengerti cara bermain saham, maka itu akan menguntungkan kita karena keuangan kita akan terjaga dari penjahat yang dilindungi oleh hukum, yaitu inflasi. Tetapi kita jangan lupa juga harus membayar dan taat kepada pajak dari pemerintah. Itu saja. Karena kenapa? Pajak itu sangat penting dalam membantu pembangunan serta pertumbuhan dari negara kita tercinta ini. Dengan membayar pajak, maka secara tidak langsung kita berkontribusi dalam memajukan negara. Alright, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya berharap video kali ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam memperdalam dan menambah ilmunya. Apabila saya memiliki salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.